selanjutnya kita akan mengikuti materi berikutnya. Kita akan belajar gimana caranya mengoptimasi akun kita. Ya, mungkin di awal kita optimasi WhatsApp bisnis dulu ya. WhatsApp bisnis ya, Mas. WhatsApp bisnis dulu, ya. Pak. Baru nanti kemudian Instagram. Tapi kalau waktunya tidak cukup, nanti kita lanjut Instagram mungkin besok ya. Baik. Karena di sini saya lihat cukup banyak yang belum mengoptimalkan WhatsApp bisnisnya. Baik, silakan Coach Rido. Mungkin bisa dicontohkan juga di HP-nya langsung. Silakan. Ya, baik. Coach Rido, waktu dan tempat, silakan kita sharing ke Bapak. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bang Yudis yang sudah memberikan waktunya ya. Nah, ini tadi saya dilihat bahwa saya lihat di chat ini ternyata masih banyak yang masih belum menggunakan WhatsApp bisnis ya. Nah, ini dia. Jadi mungkin yang belum menginstal ataupun yang belum punya, silakan bisa diinstal dulu WhatsApp bisnisnya. Dan apa sih bedanya WhatsApp bisnis dan WhatsApp biasa gitu ya. Nah, saya akan coba share screen berarti. Oke. Nah, di sini akan share screen. Oke. Nah, kenapa sih mungkin apa sih bedanya dari WhatsApp biasa dan WhatsApp bisnis, dan apalagi apa keuntungannya untuk kita yang mempunyai usaha bisnis menggunakan WhatsApp bisnis? Ya, di sini saya akan coba langsung aja ke WhatsApp. Baik. Nah, ini adalah WhatsApp bisnis. Mana ya, Pak? Oke, ini dia. Nah, apa sih bedanya WhatsApp bisnis dan WhatsApp biasa ya? Jadi, nah ini jelas dong, pasti namanya WA bisnis sudah ada tertera gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat ternyata di kelebihan-kelebihan dari WhatsApp bisnis ini, dari sisi pengaturan aja kita bisa melihat di sini ada fitur bisnisnya. Nah, saya sudah fitur bisnis. Nah, di sini ada fitur bisnis itu apa aja ya? Fitur bisnisnya banyak banget, baik itu dari profil bisnis, katalog gitu ya. Jadi ada fitur perpesanan gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mempunyai WhatsApp bisnis, kita bisa mengatur kayak misalnya nanti ada auto replay gitu ya, auto replay orang-orang yang misalnya mengechat kita di luar jam operasional misalnya, di luar jam jualannya kita, di luar jam buka toko misalnya. Nah, ini kita bisa sampai sedetail itu kita bisa mengaturnya. Nah, keuntungan lainnya adalah dengan dengan WhatsApp bisnis kita bisa mengatur katalog ya, ada di sini ada juga katalog. Nah, di sini kita bisa membuat katalog. Apakah? Nah, ini karena ini saya menggunakan WhatsApp bisnis tapi untuk personal pribadi saya, bukan untuk di bisnisnya. Nah, di sini kita bisa buat katalog ya. Jadi tambah item, misalnya Bapak Ibu mempunyai katalog, mempunyai bisnis apapun itu, misalnya ada bisnis baju tadi, ada bisnis air alkali dan lain-lainnya gitu. Jadi kita bisa menambahkan katalognya di dalam sini. Nah, baik itu nanti bisa kita bahkan nanti ada linknya juga kalau misalnya Bapak Ibu jualnya itu di mana, di marketplace gitu ya. Jadi kita bisa cantumkan linknya dan orang ketika klik bisa langsung mendarat di marketplace yang Bapak Ibu daftarkan kayak gitu. Nah, di sini dari fitur bisnisnya, dari profil bisnis misalnya. Jadi profil bisnis ini misalnya Bapak Ibu bisa menambah ya dari deskripsi bisnisnya, jam kerjanya jam berapa aja, alamatnya di mana, alamat emailnya, bahkan misalnya punya website gitu kan. Nah, kategorinya apa gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menambahkan itu. Nah, lalu ada lagi dari misalnya salam. Ini adalah greeting gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu mendapatkan pesan gitu ya. Halo, selamat sore, halo, selamat siang, halo Pin gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat salam ya. Misalnya nanti kirim salam atau menyapa customer seperti apa gitu. Jadi kita bisa tambah-tambahkan.
Nah, dari situ lalu dengan balas cepat ini, nah misalnya nih, ketika saya membuat balas cepat ini adalah salah satu fitur yang bisa kita gunakan dengan cepat ya. Cepatnya adalah ketika kita membuat slice gitu dengan tulisan misalnya saya assalamualaikum. Jadi saya langsung hanya assalamualaikum, nanti langsung sudah muncul kata-kata tersebut gitu ya. Jadi kata-kata seperti ini nanti akan langsung otomatis gitu. Dan kita coba dengan slice gitu ya, atau nanti dengan tambahan lagi misalnya terima kasih misalnya, terima kasih sudah memesan produk kami. Oke, di sini misalnya apa? Tulisannya pesan gitu ya. Nah, jadi nanti ketika kita bisa membuat ini adalah kita tinggal hanya mengetik slice pesan gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengetik slice pesan dengan ini mempersingkat waktu kita untuk tidak ngetik terlalu lama lagi. Gitu. Jadi ini terima kasih sudah memesan produk kami. Misalnya untuk memesan adalah nama produk misalnya, nama produk ataupun nanti ukuran gitu ya. Terus nanti warna. Nah, lalu apalagi alamat kayak gitu. Nah di sini nanti kita sudah akhirnya itu adalah formatnya. Nanti kita tinggal simpan. Nanti ketika kita klik dari slice pesan, saya coba ini aja. Contohnya saya di sini oke. Misalnya pesan gitu ya. Pesan. Nah, ini dia. Contohnya seperti ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah salah satu buat cara pintas untuk mempraktiskan. Cepat sekali ya gitu ya coach ya, bisa balasnya ya nggak capek-capek lagi ya. Ngetik-ngetik ya. Bener banget. Kayak gitu. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi salah satu untuk yang dan ini ada lagi banyak banget. Jadi ketika kita contohnya ini adalah kita coba mengkoneksikan antara Facebook dan Instagram. Nah, Facebook dan Instagram ini bisa kita tambahkan nanti dengan kontak yang kita punya dan nanti akan ada Instagram ini bisa ditambahkan ke profilnya kita. Nah, seperti itu. Ini adalah langkah WhatsApp dan apa sih keuntungan dari WhatsApp bisnis yang kita miliki. Nanti Bapak Ibu di sini silakan kalau misalnya memang di bisnisnya gitu ya. Jadi ketika kita pakai WhatsApp bisnis ini, ketika kita punya jualan, ya harapannya foto jualannya yang dicantumkan. Misalnya dari profilnya, dari fotonya gitu kan. Lalu misalnya dari alamatnya, jam kerjanya berapa, open order kita dari jam berapa, misalnya dari jam-jam toko yang kita punya. Seperti itu. Oke, mungkin gitu dulu untuk yang WhatsApp. Ada lagi, kira-kira ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu semua? Baik, silakan Bapak Ibu. Jika kurang jelas, boleh. Ya. Tadi fitur label udah sempat kita singgung ya, bagian belum ya. Oh iya, benar-benar kok. Oke, sorry, maaf ada yang terlewat ya. Nah, mungkin bisa di-keep dulu, mungkin yang ingin bertanya, nanti coba saya menyelesaikan dulu. Nah, masih ada satu lagi fitur yang bisa kita coba yang bisa kita tambahkan adalah label. Nah, label ini gunanya adalah kita bisa mengelola chat dan pelanggan. Jadi, kita bisa mengelompok-kelompokkan misalnya. Misalnya kita mengelompokkan orang-orang yang berhubungan dengan kita. Misalnya, apakah kita membuat kategorinya adalah pelanggan baru, ataukah dia memang bapak-bapak, kategori bapak-bapak, ini ibu-ibu, terus nanti ada yang ada yang misalnya dari kategorinya berbagai macam ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan labelnya masing-masing dengan sesuai keinginan masing-masing juga. Misalnya apakah untuk makanan misalnya nih orang-orang yang seneng makanan pedas, nah ini orang-orang yang suka pedas. Nanti kita coba labelin lagi yang suka manis gitu ya. Jadi ketika kita sudah mempunyai label ini, kita akhirnya bisa membuat cara praktisnya adalah ketika kita mau broadcast atau mengirim pesan secara serentak kayak gitu. Nah ini yang salah satu fitur yang bisa kita gunakan dari WhatsApp bisnis ya Bapak Ibu. Oke, tunggu silakan, tadi ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Perlu dipisah nggak Coach antara WA pribadi sama WA bisnis? Oke, gimana sorry tadi?
perlu dipisah nggak coach antara WA pribadi sama WA bisnis? Oke. Apakah perlu dipisah ya antara WA pribadi dan WA bisnis? Nah, saran dari saya sih sebenarnya ketika kita mempunyai bisnis ini ya sama seperti halnya kita mempunyai toko ya. Jadi ibaratnya toko yang ada di WhatsApp ini ya toko online-nya kita. Nah, jadi baik itu nanti CS-nya ataupun Bapak sendiri sebagai customer service-nya yang akan jawab-jawab juga gitu ya. Ya, kita harus memisahkan itu sebenarnya Pak. Jadi nggak boleh, jangan sampai digabung antara WhatsApp pribadi kita dan nomor WhatsApp bisnis kita. Karena nanti kedepannya pasti akan ketika besar itu akan ini ya akan rumit untuk kita gabungkan. Jadi langkah baiknya sih memang kita pisahkan antara WhatsApp bisnis dan WhatsApp pribadi. Oke, mungkin ada lagi mungkin yang ingin ini? Oke, boleh silakan dari Pak Sugiono. Kalau pengen rubah yang nomor WA lama itu kan, padahal grupnya kan sudah banyak, itu misalkan kita rubah ke yang WA bisnis itu pengaruh nggak? Maksudnya grup-grup yang mungkin kita tidak urusan kerja, urusan pengajian, mungkin apa, counternya nanti campur Oke. dalam satu HP, terus bisa ada nomor WA bisnis tadi, terus ada nomor WA yang pribadi itu. Nanti pengaruh grupnya juga ada, misalkan kalau dikirimi pesan kaitan bisnis apa, bisa dibedakan. Oke, baik. Nah, untuk ini ya, misalnya kita masih menggunakan WhatsApp yang biasa dan kita pengen merubahnya, menggantinya itu menjadi WhatsApp bisnis. Sebenarnya itu nggak masalah Pak ya. Jadi ketika kita nomor kita itu di WhatsApp yang biasa dan kita menjadikan WhatsApp bisnis, itu nanti WhatsApp udah tinggal membackup aja. Jadi sebelum kita pindahkan, sebelumnya kita backup dulu data-datanya, chat-chatnya kita backup. Lalu ketika kita pindahkan ke WhatsApp bisnis, dia akan langsung langsung memulihkan lagi. Ya, sinkronisasi. Jadi mereka langsung memulihkan. Apakah kita tergabung dalam grup, apakah kita punya chat terakhirnya kapan gitu. Jadi langsung dipulihkan. Nah, jadi sarannya sebelum dipindahkan itu di backup dulu. Cara backupnya itu gimana? Cara membackup. Oke, cara membackup. Bisa dipraktekkan langsung. Oke, baik, boleh. Nah, cara membackup ini kan kita kembali pengaturan ya. Nanti itu ada di situ, ada chat. Nah. Oke, baik. Itu. Iya, jadi di pengaturan ini Bapak Ibu nanti dikondisikan aja sebenarnya untuk ininya ya, untuk ininya. Ini karena ini tampilannya aja, tampilannya berbeda, tapi isinya tetap sama. Kayak misalnya nanti kita ke chat. Nah, ke chat ini cadangan chat. Oke. Nah, cadangan chat ini nanti bisa dicadangkan kapan, kita tergantung apakah mau per hari, per minggu, per bulan, atau tidak ada sama sekali. Ya. Nah, ini silakan nanti bisa langsung dikonekin aja, dicadangkan chatnya. Lalu nanti misalnya nih ada lagi kayak penyimpanan dan data gitu. Jadi kita tahu nih kapan dikelolanya di mana, disimpan di mana. Biasanya kalau kita memakai Gmail biasanya nanti akan terkoneksi di Gmailnya kita. Nah, nanti akan tersimpan itu di Google Drive ya, untuk kita menyimpan data-data yang ada di chat yang ada di WhatsApp kita ini. Seperti itu ya. Oke, mungkin bisa dipraktekkan. Oke, gimana Bapak Ibu, sudah? Saya itu sudah punya aplikasinya, tapi mau saya buka kok ini ya. Oke, gimana Pak Sugiono, sudah?
gini. Gimana Pak? Ini kok muncul gini terus nih, Pak. Oke, mohon maaf coba bisa dibacain Pak yang muncul apa ya? Karena di layar tidak terlihat gitu kebetulan. Ini. Mungkin di capture Pak, di capture bisa di grup WhatsApp aja Pak, nanti kita diskusi. Iya, boleh. Iya, seperti itu. Lanjut aja dulu. Karena memang ya. Boleh Pak, nanti kita di WhatsApp Pak, nanti saya bantu. Iya. Lanjut aja Oke. dulu. Siap. Silakan Bapak Ibu yang lain ya, jika ada yang ingin ditanyakan untuk WhatsApp ini, silakan. Oke, Boleh sudah. Bapak Ibu yang ingin ini yang mau aktivasi untuk WhatsApp bisnis, boleh silakan ditanya. Oke, mungkin nanti bisa dilanjut di grup Pak Didi. Iya. Iya, betul. Silakan, berarti kita lanjut ke ini ya. Kita lanjut ke Instagram, Ke Instagram. optimasi Instagram. Oke. Kita masuk ke masih Instagram ya. Silakan Pak Didi bisa lanjut ke optimasi Instagram. Oke. Ups. Apakah oke. Oke, sebentar. Kita akan Masih handphone. terputus ya ininya. Oke, halo. Untuk Zoom-nya terputus ya sepertinya ya? Enggak sih? Oh iya, mungkin screen share-nya Coach tadi. Masih bisa, Coach. Iya. Mungkin screen share-nya, mungkin kita bisa ulang. Oke, saya coba share screen ya untuk Instagram-nya. Oke, baik, sudah masuk lagi. Saya akan coba share screen. Nah, ini dia ya. Oke, nah bagaimana sih cara untuk mengoptimalkan atau mengoptimasi Instagram yang kita miliki ya, untuk apalagi khususnya bisnis. Nah, pertama sebenarnya langkah utamanya adalah mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menggunakan Instagram bisnis? Ya, ini bukan seperti WhatsApp yang tadi ya, yang berbeda aplikasi, tapi ini aplikasi masih sama, masih pakai aplikasi Instagram. Akan tetapi tampilan dan fiturnya ini berbeda dengan Instagram, fungsi, fitur, lalu kegunaannya juga ini berbeda banget Instagram yang biasa dengan Instagram bisnis. Oke, belum ya. Oke, baik, masih banyak belum. Jadi masih pakai Instagram yang biasa ya. Nah, biasanya untuk yang Instagram biasa ini apa sih bedanya antara Instagram biasa dan Instagram bisnis? Nah, Instagram biasa dan Instagram bisnis biasanya nanti ada perbedaan di bagian profilnya. Ya, di bagian profil mungkin saya bisa ini lihat. Jadi lalu ini bagaimana cara buat mengubah Instagram biasa dan menjadi Instagram bisnis? Nah, pertama kita Bapak Ibu mungkin bisa sekaligus praktek ya. Kita ke ini ke profilnya ada di pojok kanan bawah, lalu nanti ke titik 3 yang di atas kanan. Lalu kita pergi ke pengaturan.
Oke. Dari sini kita akan membuat di akun. Nah, ini dia. Paling bawah. Jadi di paling bawah ini nanti biasanya kalau yang belum terupdate, belum jadi Instagram bisnis, nanti biasanya mengubah menjadi Instagram bisnis. Oke. Nah, ini dia. Oke, di sini. Dari akun bisnis, atau nanti biasanya nih Bapak Ibu ada yang, jadi di Instagram ini ada dua ya. Apakah kita menjadi Instagram bisnis atau menjadi Instagram kreator. Nah, jadi di sini Instagram kreator, salah satunya ini. Nah, kreator ini adalah memang orang-orang yang mungkin menjadi kreator ya untuk membuat konten dan segala macam yang bisa memberikan insight-insight atau ilmu apapun gitu ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa beralih ya. Karena saya di sini sudah menjadi Instagram kreator, saya otomatis bisa akan memilih menjadi akun bisnis atau akun pribadi, kembali ke normal ya, akun pribadi. Nah, dari sini setelah dari sini nanti Bapak Ibu perbedaannya di mana? Perbedaannya nanti ketika kita mau membuat Instagram bisnis ini, untungnya adalah ketika kita membuat Instagram bisnis, kita bisa meletakkan link. Ya, ada link, ada kolom link yang di bawah yang bisa kita coba cantumkan. Seperti itu. Jadi, apakah nanti Bapak Ibu bisa mencantumkan link bisnisnya gitu ya? Apakah nanti dari link ini bisa ke mana? Ke misalnya nih akun marketplace atau akun ke WhatsApp-nya atau akun-akun lainnya. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, coba siapa lagi nih, yuk yang belum mengubah akun personalnya menjadi akun bisnis. Coach, izin tanya Coach. Saya coba barusan, ini kok kalau saya kan punya juga yang akun pribadi nih, selain yang kemarin ditunjukin ke Coach Didi ya. Saya coba di sini pengaturan masuk ke akun ya, beralih ke akun. Nah, beralih ke akun itu bukan bisnis, tapi beralih ke akun profesional gitu. Iya, nggak apa-apa itu Pak. Ya. Boleh. Ini, Coach. Boleh. Ya, bener ya. Boleh, silakan. Ini dari akun nanti apakah nanti tambah ke akun profesional, begitu ya. Jadi kan sebenarnya di sini ada ubah jenis akun ya. Akunnya beralih akun bisnis atau akun pribadi. Jadi ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah beralih ke akun bisnis, nanti otomatis akan ada beberapa fitur. Misalnya nih, saya belum mungkin kalau yang belum mengganti akun bisnis, kayaknya sudah ada Instagram Shop-nya belum di bawah ya? Ada yang belum update terbaru sampai dia punya nama Instagram Reels? Gimana Coach maksudnya Coach? Iya, sudah Bapak kapan update Instagramnya? Terakhir? Waduh, saya nggak ngerti ya, nggak terlalu. Oke. Saya posting aja tapi nggak ngerti. Oke, baik. Sudah sampai cantuman kolom di bawahnya sampai sudah ada di sini belum Pak? Yang ada home, ada explore, ada reels, ada reelsnya toko. ada reels. Oh, reelsnya sudah ada. Tokonya sudah ada. Ngeliatnya ya. Itu lihat di mana, Coach? Dilihat di tampilan Instagram kita aja. Oh, baru home, search ya. Reel, love, udah. Oke, iya. Itu tandanya masih biasa. Oke. Itu masih biasa. Siap. Jadi kalau sudah yang bisnis ini rata-rata sudah ada tokonya. Oh, I see. Yang gambar itu ya. Iya, yang gambar tas keranjang tas ya. Keranjang ya, siap. Kayak gitu. Okay. Itu dia ya, apakah nanti akun bisnis apa akun kreator. Seperti itu. Oke, gimana Bapak? Kalau Bapak Ibu yang lain? Yuk, silakan. Tutorialnya Pak. Iya, tutorial apa Pak? Akun apa di bisnis? Iya, yang tadi. Yang barusan. Iya, jadi Bapak silakan ke akunnya, ke profilnya Bapak gitu ya. Bapak sudah ke akun profilnya. Ya. Nah, klik titik 3 yang di kanan atas. Atau strip 3 atau garis 3. Oke, sudah. Ya? Gimana? Oke, mohon maaf tuh kayak kurang kelihatan ya Pak. Ada di profil. Nah, itu Bapak masih
Masih di home itu, masih di beranda. Masih di halaman itu, Pak. Terus bukanya caranya gimana? Langsung ke sini, Pak. Ini. Bapak, ini kan home, ya. Bapak klik yang di kanan bawah, pojok kanan bawah. Sudah? Pojok kanan bawah sudah? Oke. Lalu Bapak klik garis 3 di pojok kanan atas. Sudah? Muncul akan muncul seperti ini. Sudah? Sudah. Ya. Lalu Bapak klik pengaturan. Sudah? Lalu klik akun. Sudah? Lalu kita ubah jenis akun. Beralih ke akun bisnis. Dan di bawah ada Gimana? akun profesional ya, ditambahkan akun profesional dari beralih ke akun profesional. Ya oke, nggak masalah, nggak masalah. Lanjutkan ya. Ya, lanjutkan. Nah, dilanjutkan ini otomatis nih Bapak Ibu untuk menjadi akun bisnis, Bapak Ibu harus punya yang namanya Facebook. Ya, karena di sini memang ada sinkronisasi ya. Ini saling berkaitan antara WhatsApp, Instagram dan Facebook. Nah, di sini kita harus punya Facebook dulu. Jadi ketika punya Facebook, nanti akan kita dimintai untuk membuat namanya halaman Facebook. Ya, atau fanpage gitu ya, halaman Facebook. Nah, jadi nanti kita akan disinkronisasikan. Nah, ini saya sinkronisasinya, informasi pribadi. Oke. Di sini saya untuk sinkronisasi sepertinya sudah ya, karena ini udah lama banget. Oke. Di sini intinya adalah akun. Bapak Ibu bisa menambahkan ini, dan ketika pasti nanti akan dimintai untuk Facebooknya, akun Facebooknya, lalu nanti ada halaman Facebooknya. Karena kenapa? Enaknya di Instagram bisnis ini ketika kita membuat story nantinya, nah ini misalnya kita gimana sih cara buat story ya? Jadi cerita di Instagram. Nah ini kebetulan saya belum hari ini Instagram story-nya sudah habis. Jadi bisa langsung diklik, ada tanda plus di kanan atas ya. Itu ada plus. Kita akan membuat. Nah, apakah kita akan membuat cerita, postingan, reel, sorotan cerita, video Instagram, atau siaran langsung live, atau panduan. Nah, panduan ini memang lebih kepada guidance. Guide ini sebenarnya bisa digunakan oleh kita, dan sebenarnya banyak banget fitur-fitur yang belum dimaksimalkan oleh para teman-teman UMKM sebenarnya. Nah, ini yang harus kita coba maksimalkan dari beberapa fitur yang ada di Instagram. Jadi dari baik itu feed, sekarang ada muncul yang baru Reels gitu ya, ada yang cerita, ada sorotan cerita, ada video Instagram, siaran langsung, dan panduan. Ini harus dimaksimalkan. Nah, gimana sih kenapa kita harus nanti mengubahnya menjadi Instagram bisnis? Nah, ketika kita mengubah jadi Instagram bisnis, kita akan ketika membuat cerita, misalnya saya akan membuat cerita misalnya ya, membuat cerita ini misalnya saya tadi habis minum kopi gitu kan. Nah, kita akan bikin. Nah, di sini lihat yang di bawah kanan, yang di bawah pojok kanan kiri itu ada namanya cerita Anda. Cerita Anda ini dia langsung akan ditambahkan ke Facebook. Nah, ini akan langsung terkonek di Facebooknya kita. Jadi ketika kita membuat Instagram bisnis, itu akan dikonekkan langsung ke Facebook yang kita punya dengan halaman yang kita punya. Lalu kita upload di Instagram atau di Instagram, kita langsung terkonek ke Facebook. Seperti itu. Contohnya ketika saya langsung update ya, tanpa saya harus jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa mengkreasikan itu dengan sekreatif mungkin, apakah dengan menambah tulisan gitu ya, atau nanti dengan menambahkan stiker gitu ya, ada polling, ada stiker ya, dan macam-macam. Jadi sekarang baik banget caranya. Contohnya aja saya langsung mempostingnya ini, langsung saya mempostingnya. Oke, saya akan posting. Nah, saya akan masuk ke Facebooknya saya.
Nah, di Facebook ini saya akan langsung dapat oke. Halo, Coach. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya Pak, maaf Pak, ini ada gangguan, ya kos itu ada gangguan jaringan ini. Insya Allah dia sudah japri, sama lagi masuk. Baik Pak. Bentar saya coba. Baik, mohon bersabar ya Pak ya. Ini kondisinya kos itu ada kendala di jaringan teknis Iya. lokal nih Pak.
Iya, gimana? Mas Yudis masih ada kendala jaringan dari Coach Rido? Oh iya Pak, beliau ada gangguan ya Pak jaringan di sana. Tapi satu sudah aktif, cuma uploading. Bentar Pak, jadi follow up dulu Pak. Siap, baik. Kita tunggu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Rido, gimana? Aman ya? Jaringan oke? Ya. Oke, halo. Ya. Oh iya, Pak. Oke, I'm back. Oke. Hujan kondisi di sana, Coach Rido. Aman Gimana? ya? Aman. Hujan atau angin kencang? Gimana? Gangguan cuaca? Iya, kayak sepertinya nih. Agak. Makanya kita coba lagi nih. Oh iya ya. Oke. Siap. Oke, saya kembali ke sini ya. Nah, tadi saya sudah mengupload. Tadi kita sampai ke bagaimana cara upload story ya. Ya pasti saya rasa Bapak Ibu di sini sudah familiar ya bagaimana cara mengupload story di Instagramnya gitu kan. Nah, lalu tadi ketika kita sudah mengkonekkan itu ke Facebook kita, nah otomatis kan coba saya cek ya di Facebook ya. Nah, ini dia. Apa yang saya upload itu muncul juga di sini. Kayak gitu. Saya barusan ngupload di Instagram dan sudah muncul lagi di sama ya, Bapak Ibu, nggak ada kebohongan di sini ya. Tenang. Di sini tadi saya tidak memainkan sulap, jadi bukan sihir, tapi intinya saya ngupload di Instagram juga ada di Facebook gitu ya. Oke. Tidak ada yang berbeda ya, tidak ada yang berbeda Bapak Ibu, tenang aja. Jadi sekali kerja langsung dapat 2 gitu ya Coach ya. Benar banget. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini gimana? Ada mungkin yang ingin ditanyakan terkait dari ini apa sih yang harus diupload ya? Apa yang mau dilakukan gitu kan? Nah, ketika Bapak Ibu misalnya mau yang namanya berjualan, ya lagi-lagi kita membuat interaksi bagaimana orang tertarik dengan produk kita gitu. Jadi nggak lagi misalnya apakah ada interaksi? Mungkin di sini saya akan coba nih bagaimana ya yang saya cari siapa ya yang ada interaksinya ya. Biasanya yang sering itu interaksinya di mana? Oke, saya tadi barusan dapat itu ternyata di sini. Nah, di link bio ini kita bisa maksimalkan ya Bapak Ibu semua ya. Jadi
ini yang saya lihat tadi, dengan kita menggunakan Instagram bisnis ataupun kita membuat Instagram ya bisnis. Nah, di sini kita bisa menjual itu bahkan sampai di sini lihat toko ya. Di sini ada coba ada link buat langsung ke shopnya kita. Nah, ini bagi yang punya produk ataupun yang kuliner, pasti Bapak Ibu sering biasa melihat ada namanya order GoFood gitu ya, order Grab gitu ya. Nah, ini langsung itu klik, itu link yang bisa kita langsung tuju. Jadi orang-orang di sini langsung dimudahkan. Bahkan itu ketika Bapak Ibu berjualan produk makanan ataupun kuliner itu bisa langsung ketika bikin di story pun juga. Nah, contoh kembali ke story, ya kita coba mengupload tadi makanan. Nah, di sini ada misalnya nih, karena di sini saya tidak terkonek dengan, nah ini dia, pesan makanan. Pilih tindakan, GoFood, Gomer, atau Grab. Dan ini yang sangat memberikan kemudahan ya untuk kita, apalagi untuk Bapak Ibu yang punya produk kuliner khususnya. Jadi konsumen bisa langsung mesan gitu ya. Jadi nanti dia langsung terkonek dengan GoFood-nya kita. Konsumen langsung terkonek dengan Grab Food-nya Bapak Ibu semua. Seperti itu. Nah, inilah kemudahan-kemudahan yang sudah dikonekkan dari, memang Instagram sebegitu detailnya yang memikirkan ini semua untuk kita gitu kan. Oke. Nah, lalu tadi dari tadi yang saya ketemu tadi adalah di House of Smith ya. Ini contohnya. Nah, di sini kita bisa memberikan link. Nah, ini salah satunya mungkin ada link di bawah ini ya, ada link. Mungkin bisa kita tunjuk dengan kursor ini ya, kayaknya yang link yang warna agak berbeda itu ya, Coach ya. Iya, benar. Ada link tree ya, itu ada link tree sebenarnya itu. Smith itu bisa kita klik ya, kita coba klik aja. Nah, ketika kita klik, kita akan tertuju kemana? Nah, sekarang dia lagi ada promo misalnya. Nah, promo ada di Shopee, di Tokopedia, di Lazada, terus nanti ada free untuk ke WhatsApp-nya kita gitu ya. Jadi kita bisa memberikan fasilitas itu kepada customer ataupun calon customer kita. Misalnya ini Bapak Ibu menjualkan produknya di marketplace, di WhatsApp gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa taruh linknya itu di sini, di link tadi. Contohnya nih, ketika saya coba klik di Shopee. Oke, kita langsung terdirect ke Shopee-nya kita. Ke Shopee-nya mereka yang menjualkan produk. Oke, seperti itu. Jadi banyak banget kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan sebenarnya di Instagram. Dengan ada berbagai macam fitur yang bisa kita optimalkan. Oke, di sini kan jaringannya sedikit. Oke, baik, kita coba back lagi. Nah ini dia sudah keluar. Jadi kita langsung ini. Oke. Jadi kita bisa langsung aja, kita mau check out gitu ya, mau masukin keranjang dulu gitu. Nah, terus tadi mana coach ada link yang lain gitu kan? Yang link yang kita tuju tadi mana? Nah, ini kebetulan lagi ada campaign Shopee Mall gitu. Jadi berbagai macam produk ada di sini. Ada berbagai macam produk di sini. Jadi kita nanti jadi tinggal kita misalnya apakah tadi nanti produknya menswear atau yang lain-lainnya. Nah, apakah misalnya kita ke Tokopedia pun juga sama. Jadi kita langsung terdirect linknya ke sana. Oke, di sini tadi kita dari Shopee, coba kita lanjut ke Tokopedia-nya. Nah, ini dia.
Ketika kita langsung klik ke Tokopedia, langsung terdirect mendaratnya lendernya di Tokopedia gitu. Jadi sangat praktis banget ya Bapak Ibu ya, ketika kita yang punya usaha-usaha dan ini memang kita memakai dengan dunia online ini sangat mempraktiskan kita untuk bagaimana mengoptimalkan penjualan tadi dengan sosial media. Oke, seperti itu tadi ya. Nah, dari sini otomatis ketika misalnya nih kita ambil contoh. Jadi misalnya tadi dengan ini ada lagi fitur toko ya. Nih, kita coba lihat toko. Apa sih toko itu gitu kan. Nah, kita pun juga bisa berjualan di sini. Ternyata di Instagram juga bisa berjualan gitu ya. Tidak hanya kita di Instagram juga punya marketplace-nya masing-masing gitu. Nah, pertanyaannya apakah Bapak Ibu sudah memaksimalkan fitur Instagram ini sedemikian rupa? Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, bagi yang belum nih, silakan nih, boleh silakan dimaksimalkan, nggak ada salahnya. Kita mencoba ya, Terus lagi-lagi yang tadi Coach Didi juga bilang ya, lagi-lagi kita lagi sedang menemukan bagaimana caranya. Apakah cara ini benar? Kalau salah ya berarti diperbaiki, dievaluasi, coba lagi. Kayak gitu. Coach nanya, Coach boleh? Iya, silakan. Kalau munculnya yang shop itu nanti setelah di-approve yang perubahan akun tadi ya, kayaknya dia menunggu approval atau gimana ya Coach ya? Yes, benar. Saya nggak langsung soalnya nih saya lihat. Iya, benar. Benar. Biasanya nanti akan jadi kalau sekarang sih dilihatnya Pak kayaknya kayaknya hampir bisa semua. Intinya ketika Instagram itu jadi gini. Instagram akan membaca apakah ini memang Instagram bisa atau bukan. Apakah ini masih personal atau masih yang ya apakah masih pribadi gitu ya. Jadi dia akan melihat juga apakah ini kreator atau apa. Karena ya ini kan Instagram ini adalah sebuah sosial media yang dibikin sama manusia. Jadi dia akan mencoba melihat juga. Algoritmanya akan membaca. Oh ini dia ternyata jualan. Ya udah kalau dia jualan dia akan dialihkan ke bisnis. Dan ketika dia mau buat toko, dibuat toko ya dia akan di-approve gitu. Sampai segitunya. Oke. Jadi baru dilihat dulu, baru nanti di-approve, baru kita bisa buka yang shopnya tadi ya. Benar. Bahkan kita ya sudah bisa mendaftarkan produk kita di situ. Seperti itu. Sip. Oke, baik. Nah, oke, makasih. Iya, sama-sama. Nah, jadi dari yang kita coba lihat adalah tentang misalnya dari story, lalu bagaimana ada lagi namanya sorotan ya. Sorotan itu artinya adalah highlight ya. Nah, ini contohnya mungkin highlight-nya bisa kita lihat. Nah, highlight-nya adalah yang bagian sini ya. Ini yang saya goyang-goyang ini, Bapak Ibu, itu adalah highlight, sorotan artinya. Iya. Ini adalah sorotan, gitu ya. Ini adalah yang paling banyak orang tanyakan gitu ya, mungkin ya versinya. Iya, jadi sorotan ini adalah salah satu cerita. Jadi story ya, cerita yang baik itu berupa misalnya nih ketika Bapak Ibu membuat testimoni gitu ya. Mungkin saya akan coba melihatnya ke yang lain ya, Wiring Nabi misalnya. Nah, ini yang sudah juga verified ya. Nah, misalnya jadi kenapa dibuat namanya sorotan? Cerita sorotan itu adalah untuk memudahkan kita. Mungkin teman-teman kan nggak mungkin ketika di story kan dia cuma hanya ada batasan waktu selama 24 jam. Jadi cuma hanya 1 hari doang. Di story yang kita lihat ini contohnya ini. Nah, ini bertahannya cuma hanya 24 jam aja. 24 jam ini besok pasti akan sudah hilang. Nah, di mana akhirnya mereka membuat itu mereka mengarsipkan cerita-cerita tersebut dalam sebuah highlight sorotan gitu ya. Contohnya nih ketika misalnya adalah produknya adalah misalnya kayak ini. Ini di macam-macam produk dari misalnya button scarf ataupun nanti dari kuku atau lali. Jadi inilah produk yang ini sudah diposting di story-nya mereka, nggak tahu kapan. Apakah 4 minggu lalu, apakah 1 bulan yang lalu, ataukah setahun yang lalu gitu ya. Jadi mereka kumpulkan lagi dalam bentuk sorotan atau highlight kayak gitu. Nah, di sini pun juga otomatis biasanya di sini merupakan adalah info-info misalnya apakah ini testimoni, bagaimana cara order. Nah, ini kan how to order. Jadi ini adalah penjelasan. Kan nggak mungkin kita akan mengupdate itu terus setiap hari. Boleh sih kita update setiap hari, kita tentuin momennya kapan. Tapi kan dengan adanya highlight sorotan ini, orang ketika mau pesan ya udah tinggal klik ini aja. Dan ini nggak akan hilang kalau memang nggak dihapus. Oke, ya, jadi orang akan tahu bagaimana cara ordernya, gitu kan? Atau mungkin dari misalnya ada codifation, mungkin adalah ada size chart gitu ya, ada ukuran misalnya. Dari ukuran ini kita akan melihat karena nggak mungkin biasanya kita posting ukuran itu di feed. Di gambar yang kotak-kotak ini adalah feed.
Contohnya nih, ketika kenapa Bapak Ibu menggunakan meminum air gitu ya, meminum air alkali. Ya, bisa sih di sini kita memberikan di feed ini apa namanya contoh-contohnya, manfaatnya misalnya ya. Dari manfaat minum air alkali dan segala macam. Tapi ketika kita punya hampir ribuan postingan, ya orang kan akan capek ya untuk menyecroll sampai bawah, untuk menemukan di mana sih apa sih manfaat minum air alkali gitu kan. Nah, tapi ketika kita coba namanya sorotan. Nah, sorotan itu berarti mempersingkat. Dia akan menyorot ya. Menyorot hal-hal yang penting, yang urgent, atau memang hal-hal yang bisa dilihat orang langsung gitu ya. Jadi dia langsung dicantumin aja di highlight-nya. Manfaat, apa sih manfaat alkali gitu ya. 7 manfaat alkali atau 5 manfaat alkali yang bisa yang perlu diketahui. Oke. Atau nanti dengan clickbait ya, hati-hati gitu. Oh, hati-hati apa nih gitu kan. Ya, orang kan biasanya orang kita itu ketika dengan melihat hal seperti itu malah dilakuin gitu ya. Jangan gitu kan. Jangan beli lah. Akhirnya jangan nonton gitu ya. Malah dilakuin gitu kan, akhirnya ditonton juga. Nah, jadi kadang orang Indonesia senangnya seperti itu sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi dengan ini kita bikin highlight di story-nya. Jadi banyak banget sebenarnya contoh-contohnya sudah banyak. Dan yang paling penting sebenarnya dari Instagram ini kita mencari namanya role model atau contoh. Ya, kita harus punya contoh ya Bapak Ibu. Contohnya nanti mungkin ya Bapak Ibu yang punya produk fashion, Bapak Ibu bisa mencontoh fashion mana yang akan kita contoh. Kalau Bapak Ibu punya misalnya ke kuliner gitu ya, saya di sini, nah ada kuliner misalnya, ini hal menarik banget ya. Saya ketemu di salah satu makanan mentai di Yogyakarta gitu ya. Bahkan dia membuat kontennya cukup unik ya, dan ini barusan banget di launching sama mereka. Sampai mereka membuat promonya 100% gratis gitu. 100% gratis, dan itu memang akhirnya banyak sampai akhirnya dibilang kemarin mereka, jadi intinya hal-hal menarik ya, intinya menarik perhatian orang gitu lagi. Coba nah coba dengan promo-promo yang unik ya, dengan intinya orang membawa mobil warna putih dia dapatkan diskon gitu ya, kendaraan warna putih dia dapatkan diskon. Kirain kita ini kan adalah door prize gitu ya, dari gambarnya aja door prize gitu, kelihatan ini dapat makan Ejimite bisa dapat door prize gitu kan, Scoopy ataupun mobil apa gitu. Tapi ternyata enggak ya, seperti itu. Nah, contohnya nih kayak highlight ya, kayak review gitu ya, diskon 100%, ada promo, ada ambience. Jadi ini highlight itu fungsinya seperti ini. Oke. Lalu dari yang misalnya dari Instagram ini adalah kita bisa manfaatkan itu tadi. Nah, bisa jadi nanti dengan Bapak Ibu sudah menjadikan Instagram bisnis, kita akhirnya di situ bisa namanya promosi. Nah, di sini ada klik promosi ya. Nah, promosi ini apa sih yang mau kita promosikan gitu kan? Nah, biasanya Bapak Ibu di sini contohnya nih dengan konten-konten yang seperti ini. Nah, kita lihat di sini ada tulisan kanan bawah ya, ada promosikan. Nah, di sini kan nanti kita bisa coba promosikan ini, dan itu bisa menjangkau orang-orang yang kira-kira tertarik dengan konten ini atau tertarik dengan produknya Bapak Ibu semua. Nah, ini yang kita sebut tadi yang namanya sponsor. Ya, sponsor. Contohnya nih, saya di sini belum nemuin sponsor ya. Oke. Nah, ini dia. Bersponsor ya. Nah, jadi kita tertarik. Nanti seperti tadi. Jadi kita akan mendapatkan konten-konten yang kira-kira memang ketertarikannya sama gitu kan. Oke. Seperti itu. Nah, ini bersponsor ya. Oke. Jadi itu adalah dengan adanya Instagram di sini kita bisa melihat bisa akan menyantumkan link website dan lain-lainnya, dan kita juga bisa promosi di situ. Dan satu lagi yang terpenting adalah kita bisa mengukur performa. Nah, ini dia. Yang paling penting adalah kita bisa mengukur performa dengan kita melihat insight ya, insight Instagram kita itu seperti apa. Ya. Jadi ini dalam 7 hari terakhir misalnya, apakah akunnya yang dijangkau itu sedikit atau banyak gitu ya. Lalu interaksi kontennya seperti apa. Jadi konten-konten mana aja sih yang interaksinya bagus. Nah, di sini Bapak Ibu akan bisa memfilter. Apakah konten ini relevan, apakah tidak, apakah ini bisa diduplikasi, apakah bisa diposting kembali atau tidak. Nah, ini di sini kita bisa melihatnya. Lagi-lagi adalah kita bagaimana cara melihat data dan membaca datanya. Oke ya. Nah, misalnya nih dari sini, oke, kita akan melihat misalnya nih. Nah, lalu dan yang menariknya dari Instagram, dari fitur terbaru Instagram sekarang ini, padahal saya juga baru memakainya beberapa hari yang lalu ya. Dan ini ternyata langsung boom ya.
adalah namanya Instagram Reels. Nah, Instagram Reels ini dari mungkin ini sekarang Instagram sudah banyak. Jadi kalau Bapak Ibu tadi sudah dari plus ini sudah menggunakan semuanya, saya yakin saya yakin ini Bapak Ibu bisa meningkatkan omsetnya deh. Dari postingan, dari reel, dari cerita, sorotan yang tadi saya bilang ya, ada highlight, ada video Instagram, IGTV-nya yang lebih dari 1 menit, ada live misalnya. Live-nya kan nggak mesti hanya ketika misalnya kita seorang kreator, ya mungkin kita bisa membuat siaran live-nya ya berbagi manfaat misalnya. Atau nanti live-nya kita ya jualan aja kayak obral gitu ya. Jadi ketika obral di pasar ya kita obral di Instagram gitu. Nah, itu bisa juga. Atau nanti kita bisa bikin nama panduan. Nah, panduan ini guidance ya. Jadi misalnya guidance-nya macam-macam banget. Jadi bisa apa aja. Nah, di Reels ini sekarang lagi baru-baru banget nih fitur terbaru dari Instagram yang baru meluncur, yang baru hadir di Indonesia bahkan 23 Juni kemarin. Jadi masih baru, masih anget. Masih baru sekitar baru semingguan lah, baru 10 hari lah ya. Ada 10 harian. Dan ini ketika kita coba pakai ini luar biasa optimasinya. Ya. Sebelumnya ketika saya belum memakai produk belum pakai fitur Reels. Nah, ini adalah Yuk, pakai. Yuk, lihat sini. Nice. Coba nengok. Iya, iya nggak apa-apa. Nengok situ. Angle dia soalnya. Lagi, ulang. Yuk. Raindrop, drop top, smoking up, raindrop, drop top. Contohnya dari somewhere far away. Mengapa ku masih menaruh hati, padahal ku tahu kau telah terikat janji. Keliru dalam bentuknya foto ataupun nanti kolase, ya kolase foto-foto yang bisa kita jahit gitu ya, sampai mungkin 5-10 foto, itu bisa mendeskripsikan produk kita. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini must try ya, jadi harus dicoba sih dengan Instagram terus ini karena mumpung masih baru dan engagement-nya masih tinggi. Jadi ketika Bapak Ibu pakai ini, saya yakin ya langsung running bisa tinggi deh. Karena ini saya juga udah mencobanya, udah membuktikan soalnya. Membuktikannya langsung. Dengan Instagram ini yang saya coba, saya bikin, perbandingannya jauh banget ya. Ketika saya langsung bikin 3, dari 29 view, 416 view, sampai langsung tiba-tiba 1000 view. Dan ini dan berpotensi juga untuk langsung menambah like ya, menambah follower. Ya ini juga terbukti ampuh caranya seperti itu. Intinya kembali lagi adalah yang paling penting ketika kita bermain Instagram, Bapak Ibu harus tahu dulu siapa sih yang follow kita, produk kita itu menyediakan fasilitas apa, menjualkan produk untuk apa, kegunaannya. Bapak Ibu harus itu dulu tahunya, yang harus Bapak Ibu ketahui. Ketika kita menjual air, ya apa sih manfaat air? Ya ketika misalnya ini, apakah air itu bisa menggantikan minuman-minuman bersoda, minuman-minuman yang nggak sehat gitu ya? Apakah air itu bisa seperti itu? Itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin gitu dulu. Dan ini, oke, tinggal 5 menit lagi. Siap. Oke, baik. Mungkin udah cukup kali ya dari penjelasan dari Instagram sendiri. Bagaimana cara Oke, mungkin di sini ada sesi tanya jawab ya, Bang Mas Yudis atau bagaimana? Ya, silakan. Oke, baik. Nah, Coach, bagaimana cara menambah prospek di Instagram agar toko kita banyak dilihat yang akhirnya beli? Nah, sebenarnya sederhananya sama ya. Sederhananya untuk bagaimana cara meningkatkan penjualan, lagi-lagi ketika kita mengupload ya, baik itu di story, baik itu di feed. Ya, meskipun itu nanti di story-nya misalnya gini, story-nya kita coba dalam sehari kita mungkin mainnya 5 apa 6 sampai 6. Jadi misalnya apa per 2 jam sekali. Itu kita upload story-nya dan itu memang membuat interaksi. Lalu yang kedua, intinya gini, untuk mendatangkan follower kita bisa menggunakan feed. Untuk mendapatkan interaksi kita menggunakan story. Rumusnya di situ ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menambahkan follower agar orang tahu, agar orang aware dengan produk kita, agar produk kita diketahui banyak orang, ya kita dengan menggunakan feed. Tapi kalau untuk yang untuk yang ini, untuk bagaimana orang-orang yang sudah follow kita, lalu mereka tertarik dengan produk kita, kita gunakan story. Nah itu dia, sederhananya seperti itu ya dari Pak Yoki ya. Jadi ketika banyak yang lihat dan akhirnya beli, nah lagi-lagi apa yang kita konten seperti apa yang kita berikan, seperti itu. Oke. Bagaimana? Ada lagi mungkin any question?
Ada pertanyaan yang lain? Ya, Pak Jono silakan. Aktifin mic-nya Pak Jono. Oke, mic-nya masih belum ini ya, belum on ya. Mic-nya on kan Pak Jono? Oke, silakan. Tadi saya melanjutkan yang misal sudah Instagram yang sudah akun bisnis tadi, ini sudah nyambung ke Facebook. Situs web ini yang mana ya? Oh, situs web. Itu situsnya Bapak kalau sudah ada, Pak. Iya, situs web. Jadi oke, tadi saya ingin edit profil ya. Saya akan coba edit profil. Nah, ini dia. Jadi situs web ini ketika kita punya produk, misalnya produknya apakah ya tadi ya, apakah link ataukah memang kita punya produk web, apakah kita sudah punya website. Nah, ini silakan bisa diisi situs webnya. Maksudnya ke pengaturan tadi? Di sini Pak. Biasanya di home, di profil. Nanti ada tulisan tuh, ada edit profil. Ya, edit profil itu kita klik. Nah, lalu kita coba ya. Nah, saran saya untuk Bapak Ibu yang akan membuat Instagramnya itu untuk Instagram bisnis, untuk di nama ini silakan dibuat kategorinya. Ya, ini kategorinya silakan dibuat. Jadi kategori ini artinya apa? Kita akan bisa menemukan selain dari username. Contohnya nih, saya dari username aja berbeda ya, Uda Malta, dan namanya untuk nama sendiri Ridho Sri Malta. Ketika saya mencari misalnya nih Uda Malta pasti akan dapat. Tapi dengan mencari Ridho Sri Malta pun juga kita akan pasti dapat. Contoh ya. Ya, dapat ya pencariannya sama. Nah, Bapak Ibu juga seperti itu. Contohnya Bapak Ibu menjual fashion ya. Jadi Bapak Ibu silakan ganti aja. Fashionnya fashion apa, airnya air apa gitu ya. Nah, dengan nama ini akhirnya mungkin apa? Kategorinya apa? Apakah jasa transport, apa kursus, ataukah apa? Jadi lebih detail. Nanti meskipun nanti namanya apa? Misalnya namanya brand A gitu ya, username-nya. Tapi di namanya ini, username-nya brand A, nama penggunanya misalnya brand, namanya apa ya? Kusuka misalnya, nama makanan misalnya. Nama penggunanya Kusuka, tapi namanya apa? Cemilan masa kini misalnya. Jadi ketika kita mencari cemilan masa kini, ya udah yang Kusuka yang akan muncul. Seperti itu. Oke. Gitu ya. Oke, baik. Mungkin sampai sini ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Karena di sini sudah di sama ya. Apakah orang di sini Sumatera atau Jawa? Kita kasihan yang di Sulawesi dan Kalimantan ya, Mbak Yudis ya. Ya, baik benar. Mungkin untuk diskusi kita hari ini, materi kita hari ini mungkin kita cukupkan ya Pak, ya Pak Didi sama Pak Sido. Alhamdulillah, terima kasih materinya luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu juga sangat mendapat materi yang benar-benar bisa membantu untuk meledakkan omsetnya. Nah, insya Allah nanti diskusi ini kita bisa lanjutkan di grup. Nah, selanjutnya mungkin informasinya kita ke depan akan belajar tentang Facebook ya, Coach Didi ya. Yes, betul banget. Betul sekali. Dan besok kita masih ada live lagi ya, Mas Yudis ya. Ya, Coach. Ya, Coach. Ya, jam berapa besok? Sama, Coach. Jam 8. Iya, sama. Dan besok dengan tema apa kita? Hari Selasa? Iya, masih dengan merajut bagaimana menggabungkan antara WhatsApp dengan Instagram tadi ya. Jadi tadi yang sudah dibahas oleh Coach Ridho tentang WhatsApp bisnis dan Instagram bisnis, ya. Besok kita akan menggabungkannya dalam satu funnel, ya, dalam satu kanvas, dalam satu funnel planner tadi, ya. Nah, ya, baik. Jangan ketinggalan ya, Bapak Ibu, besok. Nah, sehingga nantinya untuk PR-nya akan kita rapel dikerjakan di hari Rabu dan Kamis ya, Mas Yudis ya. Ya, benar. Baik. Coach Didi, Coach Ridho,
Terima kasih banyak juga Bapak Ibu. Alhamdulillah materinya kita optimalkan. Baik, untuk malam ini kita cukupkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.